Kalau sebelumnya kita udah unboxing Samsung Galaxy Z Flip 7, nah video kali ini tuh lanjutannya. Kita bakal cobain langsung experience menggunakan smartphone semungil ini untuk kebutuhan teman traveling. Lalu kita bakal cari tahu bagaimana maksimalin Gemini Live di Flip 7 dan gimana kualitas kameranya. So, langsung aja kita ke Jeju Island, Korea Selatan. Perjalanan kali ini kita bareng teman-teman reviewer dan juga teman-teman media. Kita transit dulu nih di Singapura. Rasanya kalau transit di sini berlama-lama betah aja ya sebenarnya. Lanjut dari Singapura ke Jeju perlu waktu sekitar 6 jam gitu. Finally kita udah sampai di Jeju, Korea. Jadi perjalanannya kayak lumayan dari setengah 12 ke jam 7, setengah 8. So, kita keseruannya. Hai, kita udah sampai di Jeju dan next kita mau explore daerah sini. Kita sekalian tanya Gemini karena gue bener-bener kayak nggak tahu ini kali pertama kesini. Jadi kita bakal tanya ke Gemini di sini destinasinya apa aja, terus anaknya kayak gimana, makanannya, foto-foto yang bagus kayak gimana. Nanti kita bakal tanya semuanya lewat si smartphone ini, smartphone semungil ini. Jadi yuk langsung aja. Oke, sampai di Jeju kita ke Dragon Head Rock. Ini tuh batu karang ikonik di Pulau Jeju, Korea Selatan yang menyerupai kepala naga gitu ya guys. Foto tipis-tipis bisa lah ya. Di sini sebenarnya anginnya tuh kencang, panasnya juga lumayan karena emang lagi pas siang gitu kan. Ini tuh patung apa sih? Coba tanya Gemini yuk. Gemini, ini saya lagi ada patung di Jeju. Ini patung apa ya? Itu Dol Harbang, patung batu khas Pulau Jeju. Lanjut day 2, day 3 ya. Kita ke Songsang Ichubong. Ini tuh perbukitan yang indah. Kalau beruntung kita tuh di sini bisa lihat pertunjukan Haenyeo ya. Haenyeo itu sebenarnya kayak profesi dari nenek penyelam yang kalau udah nonton film IU pasti kebayang lah betapa besar lah perjuangan si Haenyeo itu. Wah, ini masih sekitar jam 10 kalau misalkan Indonesia jam 8-an. Ini panasnya mantap sekali. Kita mau foto di sini dulu. Kita mau coba explore. Kira-kira nanti gimana? Tempatnya tuh cocok banget untuk hiking, viewsnya keren banget. Jadi kita mau explore ke atas. Jangan lupa nyalain si watch 8-nya. Kita pakai yang fitur hikingnya, karena emang dia tuh agak curam ke atas gitu. So, langsung aja. Bagus banget ya langit warnanya. Nih gue ngomong pakai kamera utamanya di flip gitu, jadi kita bisa lihat previewnya secara keseluruhan. Nah, ini view kotanya bakal kayak gini tuh. Terus ini kayak kotanya kayak gitu. Kalau misalkan kita nanjak, nanti dia bakal kayak gini. Kita nanti bakal manfaatin Gemini Live kayak buat cari informasi tentang tempat wisatanya, terus kayak pose yang baik kayak gimana, sejarahnya kayak gimana. Karena jujur belum sempat baca ya guys. Jadi tadi kayak baca sebatas doang di museumnya. Jadi langsung aja. Banyak juga turis-turis. Kalian coba 10 kali zoom nih. Hiking kita masih berjalan udah sekitar 10 menit, tapi ini kayaknya kebanyakan ngambil konten sih. Nanti kita bisa sekalian pantau bagaimana sih si heart rate ini kayak ngebantu kita biar kita bisa tahu lah, bisa atur nafas, atur kecepatan gitu ya. Jadi coba kita sambil jalan lagi. Kita udah turun dari atas ke bawah dan ini gerimis, viewnya cantik sekali. Teman-teman masih di atas sana teman-teman yang lain. Kita udah sampai bawah, jadi yuk kita mau ke bawah aja. Ini ada tangga-tangganya gitu sih.
Tuh, gimana guys? Seru banget ya viewnya. Ini gue kayak lagi pakai model kamera utamanya tapi di flip gitu loh. Jadi kita ngevlog modelannya. Anaknya tuh pakai kamera utama. Nih sekalian menuruni jalanan. Kita mau tahu seberapa stabilannya. Tapi so far sih tadi gue cobain Gemini bener-bener kayak ngebantu banget sih. Kayak buat teman-teman yang mau traveling terus kayak bingung nih, ini tuh nama lokasinya apa? Terus sejarahnya kayak gimana? Terus informasi lainnya kayak gimana? Itu bisa langsung tanya Gemini gitu. Kita lihat view sebelah sana. Bagus ya. Gerimisnya makin gede, Cai. HP-nya sih tahan air ya. Mohon maaf, orangnya dikit-dikit. Hacu. Gimana? Udah sampai atas ibu-ibu? Sudah sampai atas 1000 mdpl ini. Oh gitu, seru. Dapatlah 2 kilo. Dapat 2 kilo. Jadi kita sampai atas, sampai bawah lagi, gerimis. Sebelum kita terjebak di atas, kita cus foto-foto lain. Tempatnya bagus sih, hijau-hijau gitu. Di Korea ternyata serba jeruk. Nah ini di dalam tokonya tadi macam-macam kayak gini. Lucu banget jeruknya, ya Allah, imut banget. Ih, lucu banget. Buat ibu, buat Mertua, ibu, ya, mertua, bapak, bener ya, ibu, mertua, adikku. ada ipar, semua satu komplek. Oke, jadi hari ini hari ketiga diakhiri dengan makan-makan barbekyuan. Kita benar-benar kayak udah ala-ala di ala Korea gitu. Ini bukan tim kita. Iya, pokoknya nih. Udah selesai kita tadi makan-makan barbekyuan dan sekarang kita mau jalan-jalan malam. Ini pakai rekaman kamera utamanya. Ini cahayanya terlalu terang ya, jadi agak ada sedikit pantulan. Kalau sini kan normal ya. Jadi kalau enaknya pakai flip itu kita rekam bisa pakai kamera utamanya dalam keadaan terlipat. Lihat previewnya juga enak sekali, lega, luas gitu ya. Dan itu sih kemampuan dia flex window-nya itu kayak kita bisa konten dimanapun, kapanpun, ketemu permukaan datar, taruh aja smartphone-nya, bergaya, udah bagus. Maksudnya nggak butuh lagi tripod, nggak butuh lagi orang tambahan gitu ya. Dan kalau si Gemini Live ini benar-benar kayak ngasih kita inspirasi lah, inspirasi pada saat berfoto, pada saat cari tahu tempat lokasinya di mana, itu kayak udah sepaket lah. Oke, sebelum explore vlog jadi lebih lanjut, kita mau nanya dulu ke Gemini ya, kira-kira outfit yang cocok nih buat next kegiatan tuh kayak gimana? Warnanya cocoknya kerudungnya hijau atau yang warna biru? Untuk kegiatan di luar ruangan, warna hijau akan lebih cocok karena memberikan kesan segar dan cerah. Mau saya bantu carikan aksesoris yang cocok untuk kegiatan outdoor? Sudah cukup, terima kasih. Oke, ini tuh hari keempat di mana hari Kamis, dan ternyata lalu lintasnya kayak gini lah kurang lebih kalau di Jeju, Korea. Jadi nggak sepadat yang kayak gimana. Menurut gue ini nggak padat ya, nggak sampai macet gimana gitu. Tapi satu hal yang patut dicontoh di sini itu udah bener kayak minim sampah, bersih sekali, nggak boleh buang sampah sembarangan, dan juga tertib sih. Lalu lintasnya juga kalau lampu merah ya dia berhenti, walaupun tuh nggak ada orang pun itu dia berhenti. Terus lebih asri juga, apalagi karena kan dikelilingin sama pulau-pulau gitu ya. So far 4 hari di sini menyenangkan.
Suhunya sendiri ya normal aja sih, kayak layaknya kita di Jakarta gitu ya, 30 derajat. Yes, di hari keempat ini tuh kita ke Osulok. Ini tuh kayak tempat perkebunan teh hijau premium di Korea lah. Di sini kita bisa jajan sekaligus abadiin foto-foto estetik. Oh iya, ada sedikit tips dari Gemini nih. Ternyata untuk abadiin foto di sini katanya coba ambil angle dari atas gitu guys, dan hasilnya bakal kayak gini. Gemini Live ini kayak benar-benar bisa ngasih ide ataupun inspirasi kita gitu ya pada saat berfoto. Jadinya kita tuh bisa dapetin foto yang epic kayak gini. Bentar, ini gentong apaan sih? Lagi-lagi coba tanya Gemini yuk. Gemini, tolong jelaskan ini tuh apa sih? Oh, itu adalah onggi. Itu adalah tembikar tradisional Korea yang digunakan untuk menyimpan makanan yang difermentasi seperti kimchi, kecap, dan pasta kacang merah. Gimana warga menurutnya? Keren. Kebun teh ya, kebun teh. Kayak di puncak. Di puncak. Kamu tahu nggak sih namanya tuh apa ya? Wah, tempat ini terlihat sangat indah. Pemandangan dari Sinchang Windmill Coastal Road memang sangat memukau, apalagi saat matahari terbenam. Oke, jadi setelah tanya ke Gemini, katanya itu adalah Windmill Jeju, tempat dimana salah satu syutingnya drakor daripada Samdalri, tahu nggak? Nah, ini tuh kalau nggak salah pas adegannya Yongpil sama si Cho Samdal gitu ya, so sweet sih adegannya, cuma gue lupa apa antara dia putus apa antara dia jadian gitu ya, yang bikin menyesakkan gitu. Dan ini banyak angin juga. Kita mau tahu kira-kira suaranya setelah menggunakan audio eraser tuh bakal kayak gimana. Ini enak banget guys, di preview layar covernya tuh kayak warna hijaunya, warna birunya, warna putihnya. Terus untuk kebutuhan vlogging tuh kayak santai aja. Suka banget. Kita coba pindah-pindah arah biar teman-teman bisa perhatiin kira-kira detailnya kayak gimana mukanya. Apakah kamu ingin saya bantu mencari beberapa komposisi foto yang menarik? Boleh. Coba cari sudut rendah untuk membuat kincir angin terlihat lebih tinggi dan dramatis. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. So far tripnya menyenangkan, udaranya pun ya walaupun agak panas, tapi birunya gue suka banget, dapat banget nih. Ini sekarang kalau juga rekam pakai si Flip 7, jadi tinggal ditekuk aja, ditaruh di batu. Kita manfaatin juga fitur audio erasernya buat menghapus nih angin-angin gitu ya. Dan kalau nanti suaranya bakal clear apa enggak, teman-teman boleh ikut komentar. Dan karena tokennya mungil, jadi tuh gampang aja dimasukin ke kantong gitu ya. Terus juga kita juga bisa manfaatin Gemini-nya tadi buat tanya-tanya kalau kalian tuh ke tempat wisata tapi lupa ini tuh namanya apa, terus kayak pose spot foto yang baik tuh kayak gimana, itu ya bisa tinggal arahin aja ke Gemini gitu ya. So far ini smartphone kecil gitu ya, tapi maksimal. Bagus ya, ini suka banget loh, kayak kita ngeliat di layar cover screen terus ditaruh aja di batu dengan posisi backgroundnya warna birunya kelihatan, warna hijau daunnya juga mantap gitu ya. Jadi ini bisa jadi salah satu rekomendasi di smartphone yang bisa banget kalian bawa untuk traveling gitu ya, apalagi buat kalian yang mungkin solo traveling. Wah, ternyata video sebelumnya tuh belum berakhir guys. Jadi adalah akhir daripada trip kali ini. Kita memburu sunset, dapet banget, bagus warnanya. Dan enaknya kalau pakai flip itu kayak kita tinggal taruh aja di permukaan datar, dia rekam sendiri, kita ngopi-ngopi cantik, udah hasilnya dapet deh.